Bikin konten hiburan yang udah ketahuan settingan, terus di bawahnya malah jual pengobatan dan itu berbayar puluhan juta. Ada yang benar ada yang benar, pengobatan benar ada, tapi kan akhirnya yang benar ini jadi tertutup sama orang-orang yang bohong ini. Kalau kita lawan dengan seperti pesulap merah, kita itu seorang spiritual yang sudah dituakan, harus bijak. Marcel, Iya. kalau bisa nggak usah terlalu berkuar-kuar dengan paranormal lain. Marcel harus jaga etika. Perseteruan pesulap merah dengan Gus Samsudin semakin meluas. Tidak hanya melibatkan dua orang, melainkan banyak pihak. Para spiritualis seperti membuat perlawanan besar, meski tidak sedikit yang bersikap biasa-biasa saja. Sambil menegaskan bahwa tidak semua praktisi spiritual bermain trik. Sementara itu, memasuki Purnama Sidi atau pertengahan bulan Suro yang keramat, sebuah ritual kolosal digelar oleh para penghayat supranatural. Lantas, seperti apa suasana sakral upacara Purwaning Purnomo Suro? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Polemik pesulap merah memang bertambah meriah. Kini, yang terlibat tidak hanya Marcel si pesulap merah dengan Gus Samsudin, tapi banyak praktisi spiritual. Sepertinya ada gerakan perlawanan yang dilakukan oleh mereka yang tersinggung dengan aksi pesulap merah. Meski bagi para penghayat supranatural yang sudah senior, aksi sang pesulap adalah hal wajar. Tidak perlu ditanggapi karena seorang praktisi paranormal atau dukun adalah figur yang memahami segala yang bersifat bijaksana dalam menghadapi semua hal, termasuk menghadapi aksi pesulap merah. Sebenarnya makna dukun itu mengerti duduknya kun. Oke, kalau kita sudah mengerti duduknya kun itu adalah jadi. Kalau kita sudah dijadikan orang tua atau sebagai pemimpin, akhirnya kun fayakun maka terjadilah. Hati-hati menjadi panutan karena akan diikuti oleh para jemaahnya. Apapun bahasa dukun pasti diikuti. Kalau dukunnya belok, jemaahnya, pasiennya pun akan belok. Mungkin si pesulap merah itu tidak percaya dengan adanya hal-hal yang seperti itu. Memang kenyataannya kan seperti itu. Itulah trik-trik dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dari paranormal yang menyalahgunakan sebuah ajaran. Tidak ada ajaran untuk menipu dan sebagainya, sebenarnya tidak ada. Ajaran itu semuanya baik. Tidak baik itu karena perilakunya seseorang tadi. Jadi kita sebenarnya tidak perlu melayani, tidak perlu, biarkan saja. Itu yang penting kita sebagai orang yang berniat berbuat baik, jangan sampai seperti oknum-oknum itu tadi. Yang bermasalah itu kan yang merugikan masyarakat Indonesia, yang jual ujung-ujungnya kayak bikin konten hiburan yang udah ketahuan settingan, terus di bawahnya malah jual pengobatan dan itu berbayar puluhan juta. Itu kan yang bermasalah. Meski banyak yang terbakar oleh sikap pesulap merah, tokoh-tokoh senior dunia supranatural memilih untuk tidak ikut bereaksi. Mereka cenderung menganggap sikap pesulap merah adalah cara mengekspresikan diri. Toh, spiritualis
memang sesuatu yang tidak bisa dipahami secara logika. Oleh sebab sifatnya yang serba spiritual. Kita harus punya prinsip. Kalau kita lawan dengan seperti pesulap merah, kita itu seorang spiritual yang sudah dituakan. Harus bijak dalam menyikapi sesuatu yang terjadi di dunia ini. Kepercayaan itu tidak bisa ditundukkan oleh sesuatu pola pikir siapapun. Aku percaya, kamu belum tentu percaya. Mau itu santet, karena santet itu apa bisa dibuktikan. Coba dah, nggak bisa. Tapi memang ada. Kalau ada memang membuktikannya bagaimana? Ini sulit ya. Antara pesulap merah memang profesinya pesulap. Kita begini, biarlah dia begitu. Kita tetap kalau mau nggak begitu ya jangan. Lah kalau kita berontak, kenapa kita berontak? Berarti kita melakukan seperti itu. Ketika kalau misal ternyata dari pihak Gusnya juga bisa membuktikan bahwa yang dilakukan benar, yang dilakukan bukan sulap, berarti pesulap merah yang salah. Nah, kalau dulu kan karena gini ya, saya pernah menemani ibu saya melakukan sebuah pengobatan tradisional seperti itu yang menggunakan orang pintar waktu itu. Jadi kita datang ke sebuah tempat dan disuruh nyiapin ABCD segala macam, dan saya bisa membuktikan bahwa yang dia lakukan itu adalah bohong. Karena menggunakan telur, waktu itu telurnya dikasih tulisan-tulisan, terus dideketin ke bagiannya tubuh yang sakit, begitu dibuka telurnya ada kotorannya ataupun ada merahnya atau apa gitu, saya lupa pada situ. Pokoknya ada sesuatu hitam, dibilangnya waktu itu penyakitnya sudah diambil. Hari kedua saya kan merasa penasaran loh, kok gitu ya, maksudnya kok bisa, sedangkan disulap juga saya bisa melakukan kayak gitu kan, bisa aja saya ngilangin koin masuk telur juga bisa, ngilangin apapun masuk ke dalam sebuah tempat juga bisa. Akhirnya hari keduanya telurnya saya tandain, hanya saya yang tahu tandanya seperti apa. Begitu pada saat telur itu dibawa masuk dan dibawa keluar kembali, ternyata bukan telur yang sama. Ada yang benar ada yang benar, pengobatan benar ada, tapi kan akhirnya yang benar ini jadi tertutup sama orang-orang yang bohong ini. Jadi sekarang bayangin nih, anggap nih ada orang yang bohong, ada 3 bohong, sedangkan 1 yang benar, akhirnya ketutup. Jadi akhirnya orang yang benar ini dianggapnya lu pasti bohongan juga kan lo kayak yang lain. Lalu apa saran untuk pesulap merah yang terus melakukan aksi bongkar-bongkaran? Pesulap merah itu kalau Marcel, kalau bisa nggak usah terlalu berkuar-kuar dengan paranormal lain, nggak usah melekatkan satu sama lain. Marcel harus jaga etika, gitu. jaga kode etik, karena nggak semua paranormal itu bohong. Ada paranormal sesepuh yang saya kenal tuh bener semua. Paranormal pun ada namanya forum dan organisasinya. Ada ketua paranormal, ada ini dan itu segala macam, itu memang kuat. Jadi Marcel tidak boleh menyudutkan satu sama lain, karena itu resiko juga buat dia. Nggak percaya dengan supernatural dulu, tapi gara-gara aku melihat pakai mata kepala aku sendiri, kan di Indonesia banyak suku dan budaya ya, yang adat Bali, keraukan dan segala macam itu kan beneran. Kita belajar ngomong saja, kita memahami bahwa Marcel itu jiwanya masih jiwa muda, mungkin merasa hebat, dan sekarang ini kan sedang di atas dalam kondisi yang sekarang ini kan lagi menjadi bahan pembicaraan toh, gitu loh, bahwa pesulap merah itu hebat ini dan sebagainya. Semuanya alam akan menyeleksi, tidak mudah untuk mempelajari ilmu itu tadi. Kalau dalam trik itu adalah untuk meyakinkan, mensugeskan para pasien ada manfaat, dan banyak juga dimanfaatkan yang tidak baik juga. Tetapi dari kami FKPPAI, janganlah dari pesulap merah menjadikan permusuhan dari para paranormal senusantara. Di tengah polemik pesulap merah, para praktisi spiritualis menggelar hajatan Purwaning Purnomo Suro. Lalu, apa saja yang terjadi dalam acara sakral itu? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.
Pada malam Jumat Kliwon pekan lalu, suasana menjelang tengah malam terasa sangat hening. Bening menyusup ke relung hati. Satu demi satu peserta kirap mulai melangkah. Tumpeng Karahayon diarak oleh Bregada yang didahului song-song suci atau payung agung yang menyimbolkan kesakralan. Suasana semakin terasa khusyuk saat Kidalang Sunarno Lepdowiguna mengalirkan kidung yang menyentuh hati. Ramayang-ramayang jagat wetan moyo-moyo jagat kulon. Ono padang dudu padange raino. Ono padang dudu padange dalu. Ono cahya dudu cahya tandra dalu. Lara urip kawula dalem Gusti ingkang Maha Suci. Luputa pilai kabeh sungkem dalem kunjung ngarsa panjenengan Gusti ingkang Maha Suci. Jim setan datan puron gelar gulung ora kagungan dalem Gusti ingkang Maha Suci. Panah luwan tanono wandi. Kemungkinan ada energi-energi yang positif mendampingin keseluruhan tadi sehingga tercetaklah aroma-aroma yang wangi. Karena apa? Ketulusan hati kita semua tadi menyatu. Hati semakin tersentuh saat mendekati tengah malam. Saat itu, Ki Joko Kendil memimpin ritual muhasabah yang merupakan introspeksi diri sebagai manusia. Suasana terasa damai, selain memberi haru karena teringat perjuangan dan kasih sayang orang tua yang secara khusus menjadi titik sentral introspeksi diri. Dalam suasana hening dengan kerendahan hati yang tulus, mari bersama-sama kita hening sejenak, tafakuran ikhlas di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendapatkan jiwa ini masuk ke alam supra yang penuh kasih untuk bersama-sama bermuhasabah. Muhasabah adalah menghitung perjalanan hidup kita untuk mengetahui perbandingan antara amal baik dan keburukan yang telah kita lakukan. Dulu kita pernah berada di dalam rahim ibu. Orang tua kita bahagia. Kita ada di rahimnya. Walaupun mual, muntah, badan berat, tetapi tetap bahagia. Mungkin menyangka akan lahir anak yang soleh. Diiringi gending yang merintih lirih, air mata menetes sepanjang muhasabah. Keharuan menyusup, mengenang semua kehidupan yang sudah terjadi. Lalu, apa makna dari upacara ritual muhasabah itu? Kenapa suro ini harus diadakan? Tepatnya di dalam Purnama Sura atau 15 Purnama ya, yang dinamakan Purnomo Sidi. Purnomo Sidi kalau secara spiritual itu mengandung pemahaman tentang kerohanian. Karena sifat manusia itu harus dimiliki, yang seperti bulan itu. Bulan itu selalu menerangi di dalam kegelapan. Jadi tujuannya kalau kita mempunyai sifat seperti bulan,
manusia siapa saja yang mempunyai sifat seperti bulan, terutama seorang pemimpin, ini harus mampu untuk memberikan penerangan. Rasa sakral suasana metafisika terus mengalir sepanjang gelaran Pungkasing Purwosuro. Juga satu upacara utama berupa muhasabah yang dipercaya dipantau oleh Ki Lurah Semar yang merupakan pamomong spiritual bagi masyarakat Jawa. Lantas, apa yang dilihat Ki Sohib yang secara spontan melukis Sang Semar? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Bersama rangkaian kidung yang dilafalkan Ki Dalang Sunarno, Lebdowiguna, dan Ki Jenar, suasana lain terlihat saat Ki Sohib Toyaroja menggoreskan kuas di atas kanvas. Bait-bait kidung Ki Dalang seperti menuntut membentuk sosok mistik yang sangat populer bagi orang Jawa. Ialah Ki Lurah Semar Badranaya yang dikenal sebagai pemomong bagi para raja. Ki Jenar hidung cuma saya terlintas ini apa gambari. Ya ini memang kehadiran saya, kehadiran yang Semar. Itu Eyang Semar. Ya memang ketika saya itu kan ya terlihat sosok Eyang Semar karena kan dalam spiritual Jawa itu kan memang ininya Eyang Semar ya. Kalau saya kan memang lebih saya tangkap kan lebih ke filosofinya. Melukis bagi Ki Sohib memang bukan sekedar bermain warna. Ini adalah sebuah lelaku sekaligus perjalanan spiritual yang berat. Ia berkisah, dulu di awal-awal menjalani lukisan spiritual, tubuhnya sering menggigil, tidak kuat, serta terkuras seluruh energinya. Ceritanya sebenarnya gini, saya tuh ya itu mungkin itu dari sudut pandang saya ya. Selama ini kan saya melihat bikin konten hiburan yang udah ketahuan settingan, terus di bawahnya malah jual pengobatan dan itu berbayar puluhan juta. Dari kalau kita lawan dengan seperti pesulap merah, kita itu seorang spiritual yang sudah dituakan, harus bijak. Pendidikannya sangat tinggi. Marcel, kalau bisa nggak usah terlalu berkuar-kuar dengan paranormal lain. Marcel harus jaga etika. Tak penting. Di situ saya Perseteruan pesulap merah dengan Gus Samsudin semakin meluas. Tidak hanya melibatkan 2 orang, melainkan banyak pihak. Para spiritualis seperti membuat perlawanan besar, meski tidak sedikit yang bersikap biasa-biasa saja. Sambil menegaskan bahwa tidak semua praktisi spiritual bermain trik. Sementara itu, memasuki Purnama Sidi atau pertengahan bulan Suro yang keramat, sebuah ritual kolosal digelar oleh para penghayat supranatural dan memuat berbagai misteri di lantas seperti apa suasana sakral upacara Purwaning Purnomo Suro seganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5. Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.
Polemik pesulap merah memang bertambah meriah. Kini, yang terlibat tidak hanya Marcel si pesulap merah dengan Gus Samsudin, tapi banyak praktisi spiritual. Sepertinya ada gerakan perlawanan yang dilakukan oleh mereka yang tersinggung dengan aksi pesulap merah. Meski bagi para penghayat supranatural yang sudah senior, aksi sang pesulap adalah hal wajar. Tidak perlu ditanggapi karena seorang praktisi paranormal atau dukun adalah figur yang memahami segala yang bersifat bijaksana dalam menghadapi semua hal, termasuk menghadapi aksi pesulap merah. Sebenarnya makna dukun itu mengerti duduknya kun. Oke, kalau kita memang sudah mengerti duduknya kun itu adalah jadi. Kalau kita sudah dijadikan orang tua atau sebagai pemimpin, akhirnya kun fayakun maka terjadilah. Hati-hati menjadi panutan karena akan diikutin oleh para jemaahnya. Apapun bahasa dukun pasti diikutin. Kalau dukunnya belok, jemaahnya, pasiennya pun akan belok. Mungkin si pesulap merah itu tidak percaya dengan adanya hal-hal yang seperti itu. Memang kenyataannya kan seperti itu. Itulah trik-trik dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dari paranormal yang menyalahgunakan sebuah ajaran. Tidak ada ajaran untuk menipu dan sebagainya, sebenarnya tidak ada. Ajaran itu semuanya baik. Tidak baik itu karena perilakunya seseorang tadi. Jadi kita sebenarnya tidak perlu melayani, tidak perlu, biarkan saja. Itu yang penting kita sebagai orang yang berniat berbuat baik, jangan sampai seperti oknum-oknum itu tadi. Yang bermasalah itu kan yang merugikan masyarakat Indonesia, yang jual ujung-ujungnya kayak bikin konten hiburan yang udah ketahuan settingan, terus di bawahnya malah jual pengobatan. Dan itu berbayar puluhan juta, itu kan yang bermasalah. Meski banyak yang terbakar oleh sikap pesulap merah, tokoh-tokoh senior dunia supranatural memilih untuk tidak ikut bereaksi. Mereka cenderung menganggap sikap pesulap merah adalah cara mengekspresikan diri. Toh, spiritualis memang sesuatu yang tidak bisa dipahami secara logika. Oleh sebab sifatnya yang serba spiritual. Kita harus punya prinsip. Kalau kita lawan dengan seperti pesulap merah, kita itu seorang spiritual yang sudah dituakan. Harus bijak dalam menyikapi sesuatu yang terjadi di dunia ini. Kepercayaan itu tidak bisa ditundukkan oleh sesuatu pola pikir siapapun. Aku percaya, kamu belum tentu percaya. Mau itu santet, karena santet itu apa bisa dibuktikan? Coba dah, nggak bisa. Tapi memang ada. Kalau ada, memang membuktikannya bagaimana? Ini sulit, ya. Antara pesulap merah, memang profesinya pesulap. Kita begini, biarlah dia begitu. Kita tetap kalau mau nggak begitu ya jangan. Lah kalau kita berontak, kenapa kita berontak? Berarti kita melakukan seperti itu. Ketika kalau misal ternyata dari pihak Gusnya juga bisa membuktikan bahwa yang dilakukan benar, yang dilakukan bukan sulap, berarti pesulap merah yang salah. Kalau dulu kan karena gini, saya pernah menemani ibu saya melakukan sebuah pengobatan tradisional seperti itu yang menggunakan orang pintar waktu itu. Jadi kita datang ke sebuah tempat dan disuruh nyiapin ABCD segala macam, dan saya bisa membuktikan bahwa yang dia lakukan itu adalah bohong. Karena menggunakan telur, waktu itu telurnya dikasih tulisan-tulisan, terus dideketin ke bagian yang tubuh yang sakit, begitu dibuka telurnya ada kotorannya ataupun ada merahnya atau apa gitu, saya lupa pada situ. Pokoknya ada sesuatu hitam, dibilangnya waktu itu penyakitnya sudah diambil. Hari kedua saya kan merasa penasaran loh, kok gitu ya, maksudnya kok bisa, sedangkan di sulap juga saya bisa melakukan kayak gitu kan, bisa aja saya ngilangin koin masuk telur juga bisa, ngilangin apapun masuk ke dalam sebuah tempat juga bisa. Akhirnya hari keduanya telurnya saya tandain, hanya saya yang tahu tandanya seperti apa,
begitu pada saat telur itu dibawa masuk dan dibawa keluar kembali, ternyata bukan telur yang sama. Ada yang benar, ada yang benar, pengobatan benar ada, tapi kan akhirnya yang benar ini jadi tertutup sama orang-orang yang bohong ini. Jadi sekarang bayangin nih, anggap nih ada orang yang bohong, ada 3 bohong, sedangkan 1 yang benar, akhirnya ketutup. Jadi akhirnya orang yang benar ini dianggapnya lu pasti bohongan juga kan lo kayak yang lain. Lalu apa saran untuk pesulap merah yang terus melakukan aksi bongkar-bongkaran? Pesulap merah itu kalau Marcel, kalau bisa nggak usah terlalu berkuar-kuar dengan paranormal lain, nggak usah melekatkan satu sama lain. Marcel harus jaga etika, gitu. jaga kode etik, karena nggak semua paranormal itu bohong. Ada paranormal sesepuh yang saya kenal tuh bener semua. Paranormal pun ada namanya forum dan organisasinya. Ada ketua paranormal, ada ini dan itu segala macam, itu memang kuat. Jadi Marcel tidak boleh menyudutkan satu sama lain, karena itu resiko juga buat dia. Nggak percaya dengan supernatural dulu, tapi gara-gara aku melihat pakai mata kepala aku sendiri, kan di Indonesia banyak suku dan budaya ya. Lihat adat Bali, keraukan dan segala macam itu kan beneran. Kita belajar ngomong saja, kita memahami bahwa Marcel itu jiwanya masih jiwa muda, mungkin merasa hebat, dan sekarang ini kan sedang di atas dalam kondisi yang sekarang ini kan lagi menjadi bahan pembicaraan toh, gitu loh, bahwa pesulap merah itu hebat ini dan sebagainya. Semuanya alam akan menyeleksi, tidak mudah untuk mempelajari ilmu itu tadi. Kalau dalam trik itu adalah untuk meyakinkan, mensugeskan para pasien. Ada manfaat dan banyak juga dimanfaatkan yang tidak baik juga. Tetapi dari kami FKPPAI, janganlah dari pesulap merah menjadikan permusuhan dari para paranormal senusantara. Di tengah polemik pesulap merah, para praktisi spiritualis menggelar hajatan Purwaning Purnomo Suro. Lalu, apa saja yang terjadi dalam acara sakral itu? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Pada malam Jumat Kliwon pekan lalu, suasana menjelang tengah malam terasa sangat hening. Bening menyusup ke relung hati. Satu demi satu peserta kirap mulai melangkah. Tumpeng Karahayon diarak oleh Bregada yang didahului song-song suci atau payung agung yang menyimbolkan kesakralan. Suasana semakin terasa khusyuk saat Kidalang Sunarno Lepdowiguna mengalirkan kidung yang menyentuh hati. Rameang-rameang jaga betan, moyo-moyo jaga kulon. Ono padang dudu padange raino. Ono pedang dudu pedang dalu. Ono cahya dudu cahya tondro dalu. Lara urip kawula dalem Gusti ingkang Maha Suci. Luputa pilai kabeh. Sungkem dalem kunjuk ngarsa panjenengan Gusti ingkang Maha Suci. Jim setan datan puron gelar gulung ora kagungan dalem Gusti ingkang Maha Suci. Panah luwan tanono wani. Mungkin kemungkinan ada energi-energi yang positif
mendampingin keseluruhan tadi, sehingga terciptalah aroma-aroma yang wangi. Karena apa? Ketulusan hati kita semua tadi menyatu. Hati semakin tersentuh saat mendekati tengah malam. Saat itu, Ki Joko Kendil memimpin ritual muhasabah yang merupakan introspeksi diri sebagai manusia. Suasana terasa damai, selain memberi haru karena teringat perjuangan dan kasih sayang orang tua yang secara khusus menjadi titik sentral introspeksi diri. Dalam suasana hening, dengan kerendahan hati yang tulus, mari bersama-sama kita hening sejenak, tafakuran ikhlas di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita endapkan jiwa ini masuk ke alam supra yang penuh kasih untuk bersama-sama bermuhasabah. Muhasabah adalah menghitung perjalanan hidup kita untuk mengetahui perbandingan antara amal baik dan keburukan yang telah kita lakukan. Dulu kita pernah berada di dalam rahim ibu, orang tua kita bahagia, kita ada di rahimnya. Walaupun mual, muntah, badan berat, tetapi tetap bahagia. Mungkin menyangka akan lahir anak yang soleh. Diiringi gending yang merintih lirih, air mata menetes sepanjang muhasabah. Keharuan menyusup, mengenang semua kehidupan yang sudah terjadi. Lalu, apa makna dari upacara ritual muhasabah itu? Kenapa suro ini harus diadakan? Tepatnya di dalam Purnama Sura atau 15 Purnama ya, yang dinamakan Purnomo Sidi. Purnomo Sidi kalau secara spiritual itu mengandung pemahaman tentang kerohanian. Karena sifat manusia itu harus dimiliki, yang seperti bulan itu. Bulan itu selalu menerangi di dalam kegelapan. Jadi tujuannya kalau kita mempunyai sifat seperti bulan, manusia siapa saja yang mempunyai sifat seperti bulan, terutama seorang pemimpin, ini harus mampu untuk memberikan penerangan. Rasa sakral suasana metafisika terus mengalir sepanjang gelaran Pungkasing Purwosuro. Juga satu upacara utama berupa muhasabah yang dipercaya dipantau oleh Ki Lurah Semar yang merupakan pamomong spiritual bagi masyarakat Jawa. Lantas, apa yang dilihat Ki Sohib yang secara spontan melukis Sang Semar? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Bersama rangkaian kidung yang dilafalkan Ki Dalang Sunarno, Lebdowiguna, dan Ki Jenar, suasana lain terlihat saat Ki Sohib Toyaroja menggoreskan kuas di atas kanvas. Bait-bait kidung Ki Dalang seperti menuntut membentuk sosok mistik yang sangat populer bagi orang Jawa. Ialah Ki Lurah Semar Badranaya yang dikenal sebagai pemomong bagi para raja. Ki Jenar hidung cuma saya terlintas ini apa gambar
saya kehadiran yang semar. Itu yang semar. Ya memang ketika saya itu kan ya terlihat sosok yang semar karena kan dalam spiritual Jawa itu kan memang ininya yang semar ya. Kalau saya kan memang lebih saya tangkap kan lebih ke filosofinya. Melukis bagi Ki Sohib memang bukan sekedar bermain warna. Ini adalah sebuah lelaku sekaligus perjalanan spiritual yang berat. Ia berkisah, dulu di awal-awal menjalani lukisan spiritual, tubuhnya sering menggigil, tidak kuat, serta terkuras seluruh energinya. Ceritanya sebenarnya gini, saya tuh ya itu mungkin itu dari sudut pandang saya ya. Selama ini kan saya melihat budaya itu kok sangat kurang justru saya pernah mendengarkan dari orang-orang yang sebenarnya di kalangan dia sangat pendidikannya sangat tinggi dan dia istilahnya orang pemerintah, tapi kok budaya seolah-olah udah gak penting gitu. Di situ saya tergugah. Memasuki pertengahan bulan Suro, suasana terasa sangat berbeda. Selain ada perseteruan antara pesulap merah dengan para praktisi spiritual. Di Depok, penggiat supranatural menggelar upacara Purwaning Purnomo Suro yang sangat sakral. Inilah upaya memperbaiki diri lewat jalan introspeksi yang tidak ringan. Mudah-mudahan bulan Suro yang sakral bisa memberi bekal batin untuk menghadapi masa depan. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.